Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mau live barengan sama, bisa dibilang beliau ini adalah dia tangan kanannya saya lah ya kalau di Inscript gitu, dan bagaimana saya bisa membangun beliau dari nol, bagaimana beliau itu dari belajar dari benar-benar nol banget sampai akhirnya bisa menjadi salah satu orang yang memang benar-benar saya andalkan di perusahaan. Saya mau pakai face shield dulu ya karena kita kan berdekatan nih. Oke. Halo. Hey, mudah-mudahan tetap kedengeran ya untuk suaranya, masya Allah. Dan seperti biasa saya bersama Ami gitu. Ami juga kadang-kadang suka live sendiri ya gitu. Dan beliau ini awalnya adalah seorang customer service gitu. Awalnya dia masuk itu menjadi seorang admin. Tadinya kami butuh untuk orang keuangan, kemudian jadi customer service, dan sekarang ini menjadi tangan kanan saya di Inscript Kreatif. Jadi Inscript Group itu ada beberapa lini usaha, termasuk juga diperbantukan untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan yang itu adalah perusahaan-perusahaan yang saya jadi manajemennya di sana, misalnya seperti Kunikita gitu ya, seperti Sabita. Ami juga bertindak benar-benar menjadi saya banget gitu. Nah, saya pengen sharing kepada teman-teman semua yang sekarang menjadi business owner dan masih bergulat dengan pusing tujuh keliling karena tidak tahu bagaimana caranya punya karyawan gitu kan yang bisa menduplikasi diri kita gitu. Nah, mungkin yang pasti bakalan cerita itu sebenarnya adalah Ami gitu kan. Sama namanya. Sama, ini ada katanya namanya Ami juga, ada Mbak Hamidah, halo, kemudian ada Mbak Ami juga, sama yang di sebelah saya juga namanya Ami. Dan Ami bakalan cerita, Ami sebelah sini Ami, kamu kepotong wajahnya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Kalau pagi ini saya sharing kepada perusahaan-perusahaan tempat saya untuk menjadi board of management mereka, bahwa leader atau kita itu business owner itu adalah role model bagi semua karyawan kita. Kalau pertanyaan Ami hari ini adalah, kok saya belum bisa secepat Teteh ya untuk memberikan ide-ide yang fresh, kemudian untuk mengeluarkan ide-ide yang baru gitu. Saya belum cepat. Kenapa ya Teh? Ada masalahnya sebenarnya saya di mana? Jadi hal-hal itu yang kami diskusikan setiap hari sehingga akhirnya sangat cepat dia itu menduplikasi kami. Mungkin Ami bisa cerita dari nol lagi bagaimana awalnya masuk ke Inscript, kemudian mendapatkan tanggung jawab yang cukup berat di usia Ami sekarang 22 tahun ya? 23 tahun, memimpin perusahaan yang cukup besar juga gitu ya, mudah-mudahan ya cukup besar. Dan mungkin Ami bisa cerita dari awal. Silakan Mi. Oke, sebetulnya ini udah cerita ya, udah teman-teman pasti sebagian udah pada denger ya awalnya kayak gimana. Mungkin kenapa saya bisa bersedia untuk menduplikasi Teteh, karena saya alhamdulillahnya disadarkan bahwa apa yang Teteh lakukan adalah benar gitu ya, bukan suatu kejahatan. Jadi itu adalah hal kebaikan yang harus saya duplikasi kayak gitu sih. Dan yang paling diperhatikan, kenapa sih teman-teman Teteh mungkin ya banyak yang tanya, Teteh tuh punya karyawan ya lama banget gitu, kalau misalnya resign pun paling nikah sama punya perusahaan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena Teteh tuh selalu mendidik kami bahwa kalau bisa kalian resign itu membangun suatu perusahaan, memberikan lapangan pekerjaan, bukan kalian kerja lagi gitu. Makanya bekerjalah di sini sebagai kalian ownernya. Anggap kalian ownernya biar kalian belajar. Nanti siapa tahu kalau misalnya udah resign dan membangun perusahaan, kalian bisa menjalankannya dengan baik gitu. Makanya di sini belajar lagi, kayak sekolah lagi. Di sini tuh sekolah bisnis, sekolah menjadi owner kayak gitu sih. Makanya semua anak-anak di sini tuh niatnya bukan kerja lagi, tapi untuk bangun bisnis Teh. Jadi kalau misalnya cerita satu sama lain gitu ya, apa sih mimpi kalian? Saya pengen punya bisnis hijab, saya pengen punya butik, saya pengen bangun perusahaan kayak Inscript kayak gitu. Bukan saya kayaknya mau nyari kerjaan lagi deh yang gajinya gede, nggak kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya, visi kita di sini tuh untuk membangun perusahaan kita sendiri sebetulnya dari sana. Makanya Teteh tuh punya karyawan yang setia-setia dan emang
ridho gitu kami pun bekerja di sini karena ya mendukung banget. Nah dari sana sih yang Ami nggak pernah nemuin perusahaan seperti ini ya, dengan ownernya yang sangat-sangat kompromi dengan kita, lalu menganggap kita partner. Itu tuh sangat jarang sekali terjadi. Bahkan ketika kalau kumpul keluarga gitu ya, cerita-cerita gimana sih di perusahaan kamu, saya mah ownernya teh kayak gini, saya mah bosnya kayak gini, kok saya mah bosnya berasa kakak, berasa keluarga, berasa bener-bener kita tuh family gitu. Jadi kultur di sini tuh kekeluargaannya sangat kuat, makanya Teteh bisa mencetak karyawan-karyawan yang memang satu visi dengan Teteh kayak gitu sih. Jadi teman-teman mungkin di sini banyak banget ya owner-owner ya Teh, pebisnis yang mungkin banyak yang curhat ke Teteh, kenapa sih saya nggak bisa mencetak karyawan seperti Teteh? Ya mungkin beliaunya sendiri belum kuat gitu kulturnya kayak gitu sih. Ini pada saat ini kan setelah Ami masuk ya, pada saat Ami baru melamar pekerjaan ke sini, Ami sendiri juga pernah gini, ini teh ternyata rumah ya gitu kan, ya kan. Jadi kesan pertamanya, oh ini teh rumah bukan kantor gitu. Nah terus kemudian Ami melakukan seleksi di kita sampai akhirnya kemudian disodorkan job desk. Mungkin juga Ami bisa cerita juga sama mereka sampai baru deh mulai kita training, mentoring kayak begitu. Silakan Mi cerita. Oke, jadi yang pertama tuh emang dari awal saya ngelamar tuh jadi admin keuangan ya teman-teman. Jadi memang niatnya ya teknis aja kerjaannya, nggak pernah berpikir memikirkan strategi untuk perusahaan, karena itu bukan saya tuh orangnya introvert jadi malu gitu ya. Jadi ide tuh cuman buat sendiri aja. Nah sedangkan pas masuk ke Inscript punya owner yang teteh gitu ya, yang emang terbuka banget gitu, membuka semua pikiran-pikiran kita, brainstorming kayak gitu. Awalnya sih kaget ya teman-teman, karena kan bukan kebiasaan, jomplang banget lah sama kebiasaan saya yang emang basicnya tuh cuman teknis aja gitu, ngerjain yang cuman ya udah sesuai SOP. Bawain dulu job desk kamu, ada kan? Ada. Jadi saya mau kasih lihat kepada teman-teman bahwa karyawan saya di sini itu mereka job desk-nya itu banyak gitu. Mereka itu harus menjadi karyawan plus. Mereka itu bukan hanya ketika jadi customer service ya udah dia menjalankan tugas sebagai customer service saja, tidak. Mereka itu harus bisa untuk mengerjakan hal apapun yang ada di sini. Jadi bisa dibilang satu sama lain karyawan itu bisa saling backup. Jadi kalau ngomongin tentang pekerjaan di Inscript itu pekerjaan sangat banyak. Tapi bagaimana karyawan-karyawan kami itu bisa menghandling stres gitu kan, handle stres, kemudian handle pekerjaan yang jumlahnya banyak. Ini yang mau saya share kepada mereka. Dan yang pasti adalah kenapa mereka bisa loyal dengan pekerjaan yang jumlahnya banyak, tetapi kemudian juga mereka baik-baik saja untuk mengerjakan semua pekerjaan, bahkan menganggap bahwa pekerjaan itu adalah sebuah alat atau sebuah cara untuk membuat skill mereka itu terus bertambah setiap hari. Nah, motivasi itu yang paling penting. Yang pertama adalah motivasi, bahwa kita itu bukan hanya sekedar memberikan job desk, tapi bagaimana kita itu selalu mendorong mereka untuk selalu yakin dan tahu, dan mereka itu selalu merasa bahwa dirinya mampu untuk mengerjakan apapun. Jangan kita ini hanya cukup dengan apa yang mereka miliki, tapi tidak mendorong untuk mereka mendapatkan apa yang skill yang tidak mereka miliki sebelumnya. Nah, ini adalah job desk dari Ami gitu kan, mulai dari balas chat, WA, fanpage, blast, Telegram. Ini job desk waktu Ami jadi customer service ya. Kemudian blast, menyetatus di WhatsApp, ngorder.id, masuk ke Excel, input data pengiriman, input resi, input stock of name. Pokoknya banyak banget, semua hal yang bisa dibilang itu mulai dari pelayanan sampai ke admin harus dikerjakan oleh Ami sebelum akhirnya dia memang naik level menjadi tangan kanan saya saat ini. Jadi Ami ini sekarang sudah menjadi GM di kami, anak muda 23 tahun, dan dia kalau menurut saya cukup cepat gitu. Dan ternyata salah satu boosternya Ami itu adalah karena saya bekerja untuk diri saya sendiri, saya bekerja untuk masa depan saya bekerja untuk lebih banyak orang yang merasakan manfaat saya. Nah,
dia sendiri juga punya yang namanya time management. Lihat time managementnya sampai sekomplit ini. Biar nggak lupa. Time managementnya sampai sekomplit ini, dan memang saya ajarkan juga time management untuk semua karyawan. Karena pekerjaan mereka sudah banyak gitu, maka mereka pun harus punya yang namanya time management, termasuk juga manajemen stres. Saat mereka stres harus bagaimana. Jadi Mi, apa yang membuat kamu kemudian melihat job desk kamu yang cukup banyak, tapi kamu tetap mau untuk mengerjakan itu, tidak berpikir untuk gue resign aja apa gitu, dengan pekerjaan yang jumlahnya kayak segini, dan kayaknya gue belum terbiasa nih dengan pekerjaan seperti ini. Gimana tuh Mi? Oke, yang pertama sih tentu dari diri sendiri dulu ya. Apakah aku mampu? Terutama saya tuh orangnya kalau ada masalah diem dulu gitu, mikir dulu apa ini saya mampu apa enggak gitu. Tapi udah dijodohin sama inskrip yang emang ini tuh di sini banyak manfaatnya daripada yang harus dikeluhkan gitu tuh. Jadi ada teteh yang selalu brainstorming, terus lingkup yang edukatif banget. Rasanya sangat disayangkan kalau saya menyerah di sini. Ya udah, saya coba dulu aja kayak gitu. Saya pasti bisa kok ketika Allah menjodohkan saya di inskrip, maka mungkin ini adalah jalan untuk saya bisa lebih berkembang kayak gitu. Karena sebelumnya teman-teman, saya tuh berdoa sama Allah tuh setiap tahajud, berdoa, ya Allah semoga diketemukan dengan perusahaan yang memang sejalan sama saya. Pengen tuh saya tuh kerja di sana selain untuk bekerja, tapi untuk ibadah juga gitu. Dan alhamdulillah dijodohin gitu langsung ke inskrip. Nah, apakah ini tuh jawaban dari doa-doa saya? Nah, makanya pas disodorin tuh lumayan jomplang, mikir dulu dan apakah saya mampu. Tapi ini sudah dijodohkan loh, ini tuh jawaban dari doa-doa kamu, masa menyerah di sini gitu. Ya udah, sosor aja terus kayak gitu. Makanya bisa sampai saat ini ya ridho-ridho aja. Tapi sebetulnya ada hal yang menarik ketika saya mulai masuk, terus mulai bekerja, dan saya nyosor aja jalan terus. Itu tuh ada sebetulnya rasa lelah ya teman-teman, karena selalu setiap pagi tuh Teteh Indari itu kasih briefing pagi, terus mengevaluasi. Itu tuh hal yang aduh ya ampun, ini tuh kayak sekolah banget gitu. Kayak ada pertanyaan dari gurunya setiap pagi tuh, ada ditanya dulu sama gurunya, deg-degan, aduh kok kayak gini ya, kata saya tuh kok kayak sekolah. Tadinya kan kerja tuh pengen bebas dari PR gitu. Akhirnya banyak PR teman-teman. Tapi lama kelamaan ketika Teteh brainstorming, akhirnya nancleb sendiri loh niatnya. Oh iya, ternyata ini tuh berkah bagi saya karena ditemukan dengan perusahaan yang memang sevisi semisi yang dulu saya tahajudin gitu. Ya, jadi ada 3 hal yang saya share kepada anak-anak yang kerja di sini. Yang pertama adalah bahwa mereka itu bekerja sambil sekolah, jadi mereka itu bebas untuk eksperimen, punya ide apa saja dan tinggal dilakukan. Dan saya itu termasuk yang kalau mereka gagal ya udah gitu, lakukan aja lagi sesuatu yang baru yang memang itu mampu atau bisa dilakukan kembali. Siapa tahu itu bisa lebih baik lagi atau menyempurnakan dari langkah yang gagal sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah jadikan mereka bekerja itu adalah sebagai lahan ibadah gitu kan. Jadi mereka datang ke kantor itu bukan hanya sekedar mereka kerja kemudian tanggal 1 gajian, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan hal-hal baru, mendapatkan pahala-pahala baru dari kegiatan di sini. Makanya untuk teman-teman yang ada di sini memang saya libatkan untuk kegiatan CSR, misalnya bagi-bagi donasi, terus kemudian juga pemberian hibah modal usaha. Itu akadnya itu dilakukan oleh tim kami. Kemudian mereka juga kadang bungkus-bungkus beras gitu. Jadi ibadah, mereka bisa ngais sebanyak-banyaknya pahala di sini. Dan yang terakhir adalah bekerjalah seolah-olah mereka adalah owner dari perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga akhirnya mereka itu bukan hanya sekedar apa kata owner mereka lakukan, tapi bagaimana mereka bisa memberikan masukan-masukan ke dalam perusahaan, memberikan kritik dan saran, sehingga akhirnya kita sendiri, saya sebagai owner itu, karena yang terjun ke lapangan itu adalah kebanyakan mereka,
pada akhirnya saya jadi dapat ilmu baru juga dari mereka, dari brainstorming yang setiap hari kami lakukan. Kalau sekarang brainstorming itu sudah mulai dilakukan Ami dengan tim yang ada di kantor. Jadi brainstorming saya itu sekarang lebih banyak dengan Ami. Jadi dalam 30 menit dalam satu hari saya share ide saya share apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan perusahaan, dan Ami yang akan nge-share kepada teman-teman yang ada di sini. Kenapa? Karena itu adalah salah satu pola untuk menduplikasikan diri kita dengan cepat gitu. Jadi terjunkan dia langsung ke lapangan, walaupun mungkin ada gugup, ada kaku, ada takut, ada khawatir, ada gelisah juga, tapi proses itu harus dijalankan gitu. Sehingga akhirnya kalau misalnya ada karyawan Anda yang takut untuk ngomong di depan, terjunkan dia untuk ngomong di depan gitu. Contohnya lagi, waktu itu saya sebelum dengan Ami saya punya Nida gitu kan. Nida itu pemalu, Nida itu nggak bisa ngomong, Nida itu suka takutan dan khawatiran. Tapi pada waktu itu saya sering banget dapat saya punya program, yaitu programnya untuk anak SMA. Kemudian saya paksa Nida untuk ngomong di depan gitu kan, karena Nida itu kerja di kami itu dari usia 17 tahun gitu kan. Jadi kalau di Inscreen itu memang rata-rata dari belasan tahun mereka kerja, dan saya suka karena saya seneng mereka bekerja dan saya sambil mendidik generasi emas Indonesia gitu. Saya tidak cari lagi orang-orang yang memang dia sudah istilahnya sudah tahu jalan hidupnya kemana gitu. Kalau anak remaja milenial saat ini mereka masih berpikir saya mau kemana nih gitu kan. Jadi saya memang banyak melakukan rekrutmen itu fresh graduate, biasanya dari SMK. Jadi saya langsung paksa Nida kamu gantiin Teteh ya ke SMA ini jadi pembicara, gantiin ke SMA ini, sampai akhirnya Nida yang awalnya pemalu, dia akhirnya mendapatkan undangan-undangan dari perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah waktu itu mendampingi saya di Telkom University. Jadi berbarengan kita jadi pembicara berdua gitu kan, karena saya diminta sama Telkom, Teh Indari tolong dong cariin anak muda. Oh kalau gitu udah aja sama GM saya ya gitu, dia anak muda dan dia dari belasan tahun barengan sama saya, dan kami jadi berbicara dan fee-nya juga sama waktu itu. Hebat banget. Dan itu pengalaman yang bisa dibilang luar biasa, oleh-oleh dari Inscript. Dan sekarang Nida sudah menjadi entrepreneur juga gitu kan. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan dari membina atau mengelola tim internal supaya mereka mudah untuk menduplikasi diri kita, itu adalah dengan menerjunkan mereka pada aktivitas yang biasa kita lakukan. Biarpun awalnya gugup, biarpun awalnya jelek, biarpun awalnya seperti apa, biarkan dia gitu, karena itu adalah bagian dari proses. Dan saya pikir juga seperti halnya Ami, saya terjunkan dia langsung melakukan briefing untuk karyawan kami. Awalnya pasti Ami juga mengalami yang namanya shock gitu, karena memimpin orang-orang, khawatir memimpin teman-temannya sendiri gitu kan. Tapi itu adalah bagian dari proses leadership, proses duplikasi diri saya yang memang akan menjadi lebih cepat dibandingkan saya hanya ngajar kayak gini aja gitu, tapi tidak praktek. Ini juga yang saya lakukan kepada ibu-ibu doyan bisnis. Saya kalau ngajar itu langsung saya tanya, udah praktek atau belum, apa hasilnya, seperti itu. Jadi praktek itu belajar harus sebanding dengan action yang Anda lakukan gitu. Kemudian nih pada masa kamu mengalami misalnya nih sekarang nih sudah mulai berproses menjadi seorang pemimpin di Inscript, hal-hal apa saja keseharian tambahan kamu yang kamu lakukan? Karena kan sekarang untuk CS kamu sudah sangat berkurang ya. Terus apa yang kamu lakukan dan kamu duplikasi dari Teteh sehingga kamu bisa mempercepat proses kamu menduplikasi dari Teteh sendiri? Dan apa yang Teteh ajarkan yang benar-benar setiap hari kamu lakukan? Baca buku sama nonton YouTube itu wajib. Jadi sekarang teman-teman dengan amanah yang Teteh kasih menjadi seorang pemimpin, saya juga harus ekstra belajarnya gitu. Dengan keterbatasan yang bolak-balik gitu ya, pulang malam, tapi saya sempatkan 30 menit sampai 45 menitan itu nonton dulu YouTube. Makanya sekarang kalau ke rumah itu tuh TV menjadi hal asing bagi saya, karena gak pernah lagi nonton TV, gak pernah lagi kayak kalau dulu tuh pas awal kerja cuman jadi CS doang tuh masih bisa scrolling gitu ya, masih bisa main IG, sosial media kayak gitu. Sekarang
asalnya sayang banget gitu kalau dibuang waktunya hanya untuk scrolling aja. Makanya mending nonton YouTube pun kata teteh kan cari sosok-sosok inspiratif yang bikin kamu ngebus energinya. Kayak sekarang cari-cari sosok-sosok muda yang pebisnis kayak gitu, cari-cari dia belajar apa aja, saya belajar gitu. Sekarang lagi trending tuh di sosok-sosok inspiratif muda tuh lagi main IG di sana. Jadi setiap asupan tuh IG terus gitu. Belajar microblog terus IG marketing kayak gitu. Ya sempetin meskipun sedikit ya waktunya, tapi disempetin kayak gitu. Baca-baca buku, meskipun buku udah dibaca itu lagi nggak apa-apa, baca lagi bisa lupa kayak gitu. Dicatat. Jadi intinya adalah belajar, otot belajarnya harus kuat, dan itu yang harus ditularkan kepada tim internal kita. Jadi jangan sampai kita menemukan tim internal yang malesan gitu. Iya. Paksa dia untuk selalu belajar hal baru setiap hari gitu kan. Dan otot belajar yang kuat itu awalnya ya memang harus ownernya dulu Iya, gitu. Ownernya dulu yang dia otot belajarnya bagus, kemudian baru tularkan ke yang lain. Jangan minta tim Anda untuk belajar tapi Anda sendiri juga cuman bilang kayak gini, saya nggak punya waktu untuk belajar gitu, saya sibuk ini itu. Nggak bisa, owner tetap setiap hari harus belajar gitu kan. Saya sendiri juga setiap hari selalu belajar, selalu saya ikut training online gitu kan, kemudian saya juga nonton YouTube gitu kan. Itu yang kemudian saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di internal saya, karena dengan belajarlah mereka itu bisa cepat untuk nambah wawasannya, kemudian mengetahui hal-hal baru, kemudian mereka juga punya action baru. Karena apa? Wawasan bertambah, ilmunya bertambah, dan ilmulah yang akan memudahkan mereka untuk jalan. Teman-teman, saya mau sapa dulu yang ada di sini, dan silakan teman-teman kalau mau nanya. Ada Mbak Siti, ada Mbak Rizky, waalaikumsalam, ada Mbak Milan, ada Mbak Eli, kemudian ada Mbak Nika, waalaikumsalam, ada Mbak Nunung, ada Mbak Rini, ada Mbak Maya, ada Mbak Fikjai. Kemudian ada Mbak Santi, ada Mbak Yanti, dan ada Umi Zita. Intinya adalah otot belajarnya harus kuat, karena setelah otot belajar Anda kuat, maka yang terjadi adalah Anda menjadi role model untuk tim Anda, yang mereka juga akhirnya mau untuk selalu belajar, dan mereka juga punya otot belajar yang kuat gitu. Jadi kita saling sharing, dan saling sharing ini juga yang selalu saya minta dari tim saya. Misalnya mereka ada yang punya ilmu baru tentang apa, kemudian mereka sharing kepada teman-temannya yang lainnya. Jadi intinya adalah saling sharing, saling nambah ilmu, saling menguatkan, saling memotivasi. Apalagi mereka adalah yang usianya masih sangat muda, jadi sangat memungkinkan mereka itu sebetulnya cepat, kalau ilmu itu ya cepat nerap, kata orang Sunda namanya cepat melekat kalau dapat ilmu baru. Beda dengan ibu-ibu yang mungkin masih yang harus ngomongin tentang anak, ngomongin bayar utang, ngomongin yang lainnya. Kalau anak-anak muda seperti ini sebenarnya otot belajar mereka juga akan cepat untuk menguat gitu kan. Tapi tetap harus dimulai dari ownernya yang memang konsisten, disiplin, kemudian juga senang belajar, senang berbagi, dan lain-lain. Itu yang akan digantikan oleh mereka. Kalau Mi, tolong dong bawain meeting kita itu seperti apa setiap pagi, yang kuning itu. Nah, saya mau kasih contoh bagaimana cara saya juga kalau meeting dengan Ami itu seperti apa. Ya salah satunya adalah saya menggunakan yang namanya kertas, dan selalu kertas itu diresebelkan oleh Ami. Jadi kayak begini ya teman-teman. Jadi kami punya yang namanya clill holder kayak begini, kemudian kami juga punya catatan-catatan hasil meeting kami. Misalnya kita ngomongin tentang Facebook personal misalnya, kita ngomongin tentang produk Bukuin Aja sama Ami. Kita ngomongin Bukuin Aja, apa aja produknya dan lain-lain gitu. Apa yang ada di kepala saya tuliskan di sini, saya diskusikan di sini, kemudian Ami share kembali kepada tim dalam bentuk kayak begini, mapping gitu. Jadi tulisan-tulisan ini mudah terbacakan, dan Ami bikin disejarahkan atau di file holderkan kayak begini. Ya, jadi dengan begini akan sangat mudah mereka itu untuk menyerap informasi yang diberikan oleh kita gitu kan. Dan mereka bisa baca bukunya itu adalah bisa baca semua informasi tentang kita itu nggak rumit gitu kan, lebih gampang ya Mi ya gitu kan. Misalnya kalau di inscript, misalnya inscript holding, kemudian di sini juga ada namanya di bawahnya itu ada inscript writing, inscript Bukuin Aja, kemudian ada ibu,
kemudian di bawahnya juga ada sister company kayak misalnya Kunikita, ada Sabita, kemudian ada Binping, dan ada ini Jus. Ini semuanya harus dipimpin juga oleh Ami. Nah, bagaimana setiap hal yang saya lakukan di perusahaan itu kemudian bisa diduplikasi oleh Ami, saya bikin atau saya informasikan dengan Ami itu melalui mind mapping kayak begini. Jadi bisa ditiru, bisa diduplikasi. Mudah-mudahan teman-teman juga paham. Dan ingat, apapun arahan kita kepada tim kita, jangan hanya dalam bentuk lisan, harus secara tertulis, harus dibaca oleh mereka. Kemudian akhirnya mereka juga paham apa yang akan dijalankan dalam bentuk tertulisnya maupun dalam bentuk lisannya, juga tinggal diulang-ulang saja gitu, tinggal dibaca lagi, dan akhirnya mereka cepat banget untuk menduplikasi diri kita. Jadi penting mannernya atau attitude-nya penting, semangat juangnya juga penting, skill mereka juga penting, dan padukan itu dalam satu training dan mentoring yang lengkap, sehingga akhirnya duplikasi itu menjadi jauh lebih mudah. Karyawan menjadi lebih loyal, kemudian juga teman-teman menjadi sangat terbantu dengan adanya karyawan, karena banyak juga owner yang karyawan ada tapi saya ngerasa ya gitu-gitu aja dengan adanya karyawan gitu. Nah, mungkin Ami bisa share juga kalau ada karyawan yang gitu-gitu aja gimana ya, Mi? Sebetulnya antara owner dan karyawan tuh ya mesti deket ya jadikan itu partner, karena kan saling membutuhkan gitu loh. Kalau nggak ada keterbukaan ya jadinya kayak gitu, karyawan merasa ownernya gitu-gitu aja, owner merasa karyawannya gitu-gitu aja. Kalau yang beda di sini tuh teman-teman, dan mungkin bisa diduplikasi di perusahaan teman-teman, saya dan Teh Indari itu menganggap kami tuh partner gitu. Teteh sebagai guru saya, mentor saya, role model saya, dan Teteh menganggap saya sebagai muridnya. Nah, dari situ adanya komunikasi, ide-ide, terus apapun itu yang bisa membuat perusahaannya naik kayak gitu. Dan akhirnya kami pun merasa ya saya ridho dengan pekerjaan ini gitu, karena kan Teteh juga niatnya nggak buruk gitu, niatnya selalu baik. Makanya ya itu adanya keterbukaan sih, mungkin kayak gitu ya itu saja barangkali dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat teman-teman untuk membuat dan mencetak karyawan Anda itu keren banget. Jadi saya kasih resumenya ya. Untuk rekrutnya mulai dari standar orang yang ingin Anda rekrut, Anda juga harus siapkan job desk-nya, Anda harus siapkan juga standar kerjanya, dan Anda juga harus siapkan target buat dia itu apa gitu kan. Dan dari sana setelah kita sudah punya 4 itu, maka yang dilakukan adalah training dan mentoring. Dan training mentoring itu yang paling harus menjadi role modelnya adalah tetap ownernya. Jadi kalau misalnya ada problem di karyawan, maka yang harus ditanyakan awalnya itu adalah ownernya dulu, atau saya sendiri dulu, saya salahnya ada di mana, bukan karyawannya yang salah, tapi saya ada salahnya di mana. Nah, itu yang harus kita perbaiki terlebih dulu. Itu dulu dari saya dan Ami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.